Gua dihamilin oleh Fadel misalnya. Gua melakukan aborsi karena disuruh oleh Fadel dan keluarga. Kita kan butuh itu. Karena fakta yang kita punya, dia bilang sampai hari ini bahwa dia tidak melakukan itu. Ada 3 pria yang diduga 3 pria. Ada anaknya artis OR, ada berinisial A di UK, ada juga Fadel. Kami belum pernah lihat dia duduk bareng sama mamanya. Belum pernah mereka heart to heart. Belum lihat, fotonya juga nggak ada. Fadel, menurut saya, kalaulah saya ikut irama netizen 2,5 bulan yang lalu, tidak satu pun manusia yang mendukung Fadel, termasuk istri saya. Ya, termasuk anak saya, Dr. Rizka, Dr. Angki, Dr. Echa. Itu nangis. Jangan terima ya, karena urusannya dengan Nikita Mirzani. Tidak satu pun, termasuk Bu Aden, termasuk Bu Eli. Mereka ngomong, jangan. Tapi tiba-tiba mereka sudah depan rumah saya. Security rumah info ke saya. Kita lihat di CCTV mereka udah di luar. Rame. Ada pengacaranya 6 orang. Ada Fadel dan ibu, bapaknya, kakaknya. Mereka 5 orang. Saya terima, saya dengarin baik-baik. Ketika dialog pertama saya bilang, saya mau direkam dan kau harus jujur. Direkam. Sampai Bu Ade ini bertanya, kamu begini-begini ya? Artinya pada waktu itu terbangun opini publik. Nah, menurut saya di kesempatan ini saya sampaikan, upaya-upaya pembentukan opini publik, upaya-upaya pembalikan opini publik untuk menghancurkan seseorang tidak boleh langsung dipercaya. Kenapa? Karena faktanya hari ini setelah saya tangani 2,5 bulan juga Fadel belum ada apa-apa. Bahkan saksi-saksi yang kami ajukan, saya bawa ke Kementerian PPA, kita ajukan, sekarang lagi diperiksa. Dan tanggal 2 Desember, hari Senin, saya dapat info tadi, Loli alias Laura Mezani akan diperiksa. Itulah yang kami mau. Kenapa? Karena sampai hari ini sudah hampir 3 bulan Loli di safe house. Kami belum pernah lihat dia duduk bareng sama mamanya. Belum pernah mereka heart to heart. Belum lihat, fotonya juga nggak ada. Itu kan katanya. Kita belum pernah dengar. Karena itulah dalam teori penegakan hukum ada yang disebut dengan konfrontir. Kami bukan mau mengadu berantem antara Fadel dengan NM. Tidak. Berantem antara NM dengan LM. Bukan. Atau Fadel dengan LM. Bukan. Kita mau dengar langsung apakah benar bahwa LM itu mengatakan misalnya, gua dihamilin oleh Fadel misalnya, gua melakukan aborsi karena disuruh oleh Fadel dan keluarga. Kita kan butuh itu. Karena fakta yang kita punya tidak seperti apa yang disampaikan NM dan pengacaranya. Kenapa? Karena kalau dia misalnya hamil, tentu harus ada benih di dalam. Itu benih siapa? Nah, kalau benih itu lalu kemudian diaborsi, keluar dong benihnya. Pertanyaannya, yang punya benih siapa? Terus siapa bisa membuktikan kalau itu benihnya Fadel? Orang udah pergi kok benihnya. Mana yang mau dikejar? Karena itu saya katakan kepada Fadel, kamu kalau bohong, saya akan tinggalin kamu. Om, saya siap. Dan sampai hari ini, Fadel aman-aman saja. Dan insya Allah tanggal 4 Fadel akan berangkat ke Kuala Lumpur 4 Desember. Dia akan berangkat ke Kuala Lumpur, dia akan ikut dance internasional, pulang tanggal 7, tanggal 8. Kemudian saya baru kontak dengan penyidik karena laporan saya dengan Pak Umar itu kepada Nikita Mirzani, saya sudah diperiksa saksi saya. Tadi disepakati karena saya akan berangkat keluar kota, Fadel juga akan berangkat, jadi tanggal 12 Desember, Pak Umar Bajide, Fadel, dan Martin selaku saksi dari laporan Pak Umar akan diperiksa. Semuanya happy-happy saja. Nah sekarang baru terbuka mata, mulai 50% sekarang, netral netizen. Netral.
Mereka bilang, oh iya ya, oh lu banyak bacot, kira-kira gitu. Oh mana lu bilang mau pakai ini nggak ada. Nah ini semua, itu saya katakan tadi. Jadi gini, bayangkan ya Adinda, kalau tidak ada orang seperti saya. Itu pengacaranya Fadel sudah angkat tangan. Mereka bilang, bang kami jantung kami cuma satu bang. Kami nggak kuat bang, kami diserang. Bang Rasman yang bisa ini, mereka rapat. Saya berpikir, saya merasa saya mampu. Ya udah saya jalan. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Yang penting kita jangan membenarkan yang salah, jangan menyalahkan yang benar. Saya tidak katakan Fadel 100% bersih. Saya udah bilang, ketika ditanya saya di satu TV, saya bilang 50%. Belakangan 60%. Sekarang, Fadel itu nyantai banget loh, Adinda. Nyantai. Nah pertama dia memang sudah pede karena saya kuasa hukumnya. Sebab saya memang enjoy. Yang kedua, dia bilang sampai hari ini bahwa dia tidak melakukan itu. Nah terus ada yang bilang, kenapa bawa anaknya OR yang pernah pacaran dengan LM. Saya ditelepon oleh mantan suaminya OR. Di WA. Saya bilang, saya tidak menuduh. Tapi dalam kehidupan LM, Loli ini, ada 3 pria yang diduga 3 pria. Ada anaknya artis OR, ada berinisial A di UK, ada juga Fadel. Ya kita mesti tahu dong. Karena anak ini sekarang, luar biasa ini, framing yang terbangun kepada LM ini. Bayangin, dibilang hamil, dibilang aborsi. Kalau sudah hamil, pasti nggak perawan lagi. Pasti nggak gadis lagi, kan itu. Kan nggak mungkin orang hamil perawan. Ya kecuali zaman Nabi dulu. Kemudian, kalau dia tidak hamil, kan nggak mungkin aborsi. Nah, ini kan label yang buruk ini. Terbangun kepada LM, kasihan kita. Dan LM sudah melawan dengan ini. Nah kalau begitu harus dicari tahu dong, siapa pria yang pernah bersama dia. Nah karena itu Fadel, saya lihat dia enjoy, dia happy, keluarganya dan netizen mulai membaik penilaiannya. Dan justru sekarang NM yang bingung. Dia ngomong dari kemarin, besok lu ditahan, tersangka ini itu. Saya juga dibilang begitu. Jadi artinya apa? Saya membuktikan bahwa hukum masih bisa tegak lurus. Itulah saya. Saya hanya ingin katakan bahwa sekali lagi, fakta sunt potentiora verbis. Banyaknya orang yang berbicara akan terkalahkan oleh satu orang yang bisa dilakukan dengan perbuatan. Artinya apa? Perbuatan nyata. Lebih faktual daripada 1000 kata-kata. Ya, penyidikan. Kalau sudah naik sidik artinya 2 alat bukti sudah ditemukan. Nah sampai hari ini pemeriksaan terus berulang-ulang. Makanya saya ingatkan di awal, tolong ya penyidik, kalian gunakan tahap demi tahap, step by step. Jangan loncat-loncat, kan benar saya sebut dari awal. Jangan penggiringan opini. Nah sekarang mereka naik sidik. Oke, saya dari awal sudah ingatkan, tolong periksa ini ya, periksa ini ya, periksa ini ya. Nanti ahli ya, nanti ini. Nanti kita gelar perkara khusus ya. Kan boleh perkara. Lah sekarang mereka periksa, kan muter-muter jadinya kan, lama. Nah orang mulai ragu ada apa dengan ini. Tapi saya sudah jawab di awal. Kalaupun naik sidik, belum tentu bisa menjadi tersangka. Saya dilaporkan ijazah palsu, surat palsu. Naik sidik, SP3. Laporan penggelapan, penipuan. Laporkan juga ke saya dulu. Naik sidik, SP3. Kenapa? Karena kadang-kadang penyidik ketika dia menerima laporan itu, barangkali dia agak sedikit gegabah. Atau ya mungkin ada dugaan dalam tanda kutip something wrong. Tapi tugas kita lah sebagai seorang yang terlapor harus membela diri. Tugas kita juga sebagai seorang lawyer dari terlapor. Nah terhadap saya ya saya langsung yang fight kan. Selesai itu. Sedangkan terhadap Fadel ya dia nggak ngerti hukum. Ya udah setugas saya.
Dan saya yakin Fadel akan sulit membuktikan itu. Kenapa? Karena kami punya saksi dari UK ada. Ibu JF, Mama E, kemudian Loves. 3 orang. Dia tahu bahwa LM ini punya pacar berinisial A. Diperkenalkan dan sudah bertemu. Dan dua-duanya ngaku mereka pacaran. Ada juga videonya. Dan Ibu JF ini juga tahu bahwa Loli itu pacaran dengan Fadel itu jarak jauh. Dan dia tahu bagaimana pergaulan LM di UK. Sedangkan balik ke Indonesia, ini keluarga Bajide ini hormat. Pak Bajide, Pak Umar itu keluarganya Martin, Bintang, Fadel sendiri. Itu ngantar ke rumahnya NM. 2 kali diantar gak terima. 3 kali LM sendiri ditolak juga. Saya heran kok begini. Anda selama setahunan membiarkan anak lu di luar negeri. Lu tahu itu luar negeri. Biaya hidupnya gede. Dibiarin. Dengan alasan kami coba dulu deh sekuat apa dia. Lah pulang ke Indonesia dia pacaran. Terus lu juga dia datang ke rumah lu tolak. Terus lu bilang dia hamil. Lu bilang dia dihamilin. Bilang aborsi. Tanggung jawab orang tua sebelumnya di mana? Emang bisa gitu? Kita biarin anak, tiba-tiba terjadi sesuatu. Terus itu anak gua di bawah umur. Loh, waktu lu biarin gimana? Makanya ketika kami konsul ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita ketemu deputi Pak Nahar, Kepala Biro Hukum Ibu Ice, Asisten Deputi Bu Lani, kita semua bicara di situ. Justru kami menduga NM ini bisa 3 yang kami laporkan. Dugaan eksploitasi anak di bawah umur, perundungan anak, dan penelantaran. Dan LM, Loli sebenarnya sudah akan ketemu saya. Kalau terlambat saja kemarin NM dan teman-temannya menjemput Fadel, si Loli, dia sudah ke rumah saya itu dibawa mereka. Rencananya begitu. Dan sudah ada suratnya Loli bahwa dia ingin melaporkan LM. Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi saya mendukung pernyataan dari Kasih Umas, adik saya Nurma Dewi, bahwa hari Senin tanggal 2 Loli diperiksa. Benar. Tolong terangkan dengan jelas, nanti ketemukan dengan kita. Lah kita kan bukan mau ngapa-ngapain, bukan mau bunuh dia juga. Kita mau tahu kepastian. Karena kami curiga. Bagaimana seorang NM bilang, Loli menyesal. Pacaran dengan ini, baru sekarang itu saya duga rekayasa. Karena Fadel bilang, Om, tidak akan mungkin Loli bersuara seperti itu. Karena saya tahu Loli. Dan anak ini cinta banget. Karena itu dia selalu bilang, Om, bilanglah biar saya direstui sama NM. Ya saya bilang, udahlah NM, kamu restui aja kalau dia dewasa. Dia sekarang 17, tahun depan 18. Bagaimana kalau dia besar-besok dia pergi tinggalkan mamanya. Terus anak ini juga melawan loh. Lihat video-videonya kan. Apa lu, gua bongkar lu kan gitu. Anak loh, melawan begitu sama orang tuanya. Jangan dilihat sebelah saja. Gak boleh kita pandang anak. Oh ibu kan selalunya sayang. Gak juga. Ada anak yang bunuh ibu, ada ibu yang bunuh anak kandungnya. Ada yang jual anaknya juga. Tapi ada juga anak yang bunuh bapaknya, bunuh ibu kandungnya, bunuh saudaranya juga. Ini negara sekarang zaman edan. Karena itu semuanya saling mengawasi. Menurut saya itu harus ada pola pendekatan dari semua lini dan pandangan dengan semua sisi. Tidak boleh satu sisi. Saya paham betul mengantisipasi pikiran anak saya. Pertama saya tempah dia dengan pendidikan yang benar-benar powerful dalam pengertian disiplin, keilmuan, ibadah. Kalau kalian lihat anak saya, Dr. Rizka, ini pertama saya buka di sini. Anak saya itu juara. Rizka, Anggi, Eca juara 1. Oke. Rizka itu dia tidak pernah minta mobil. Tidak pernah. Semester 6 kedokteran, dia masih naik Gojek ke kampus. Fakultas kedokteran loh. Universitas Sumatera Utara, bergengsi, negeri.
ibunya atau mamanya kepala dinas. Bapaknya pengacara terkenal. Nggak pernah minta. Satu waktu dia baru bilang ke saya, ya kakak cum laude. Oh ya? Oke. Cum laude ya. Baru saya bilang ke mamanya, udah itu ada mobil Agia itu. Agia, kasih aja. Mamanya diam. Udah kasih aja, saya bilang kasihan tuh. Nah, belakangan baru pakai Agia. Kan di rumah saya itu ada security masing-masing, ada security komplek, ada security pribadi. Jadi ada laporan per sekian jam. Oh udah naik. Oh, oke. Saya pulang, saya bilang, gimana Agianya? Gak apa-apa ya, pakai Agia. Setahun kemudian, baru saya belikan Brio Second. Brio Second. Saya kasih. Masih Brio model lama. Nah, setelah dia selesai, dan dia benar-benar cum laude, saya udah tahu mau diundang oleh dekan dan nama akan dipanggil karena anak-anak yang cum laude itu kan dipanggil. Sebulan sebelum itu baru saya belikan Brio yang model terbaru, tapi tetap second. Tidak baru. Baru saya berangkat. Itu pun dia sudah senang. Karena saya bilang, Kak, kami panggil kakak karena dia paling tua. Kakak bisa pakai mobil mewah seperti mobil ayah. Kalau mau pakai Mercy, mau pakai Alphard, mau pakai Lexus, mau pakai Land Cruiser kayak mobil ayah, boleh. Tapi tunggu kau sukses dan mampu membelinya. Tidak usah kau minta sama saya mobil mewah itu. Itu didikan saya. Jadi mobil mewah saya itu, kalaupun dia mau pakai, itu permisi dulu seminggu sebelumnya. Ya, bisa nggak kakak pakai ke sana? Soalnya kakak kami rame-rame. Mau duduk 2 jam aja ya. Oh, oke, silakan. Dan anak saya ini tidak kemaruk dia dengan harta memang. Dia santai, itu Rizka. Di bawahnya masuk Anggi, yang cum laude juga. Anggi pergi ke kampus naik becak. Naik becak. Hah? Dan becak bermotor kalau ibarat dia itu. Ini bapak yang pelit. Bukan, tunggu dulu. Becak bermotor, udah? Oh bentor ya? Iya. Saya kan banyak di Jakarta. Cuma kalau saya pulang, jam 10 malam, jam 1 kita masih rapat tuh. Jam 1 malam tuh masih rapat. Saya selalu panggil semua ibunya, saya tanya perkembangan. Satu waktu maghrib, saya tengok gede. Berhenti depan rumah saya naik becak bermotor. Nah, Anggi ini apa? Iya pakai ini ya. Panggil mamanya, kenapa Anggi? Iya. Kenapa nggak beli mobil? Saya pancing mamanya. Udah lagi itu aja bisa kok. Oh iya, ya sudah. Saya panggil, ternyata nilainya lebih tinggi dari kakaknya. Anggita ini. Terus saya tanya sopir kami. Saya tanya, itu si Anggi mana? Iya Pak, kadang-kadang. Oh, kadang-kadang hujan Pak gini. Oh iya. Dia pergi kuliah, baru saya pergi ke showroom. Saya video call dia. Anggi angkat. Saya tunjukin. Ini ada 3 mobil. Yang mana yang kamu mau? Tapi semua second ini. Dia tunjuklah mobil itu di antara yang murah dari yang 3 itu. Anak saya cuma pakai Honda City. Itu pun second. Yang itu aja ya kakak udah sedang. Saya beli. Dan anak saya yang nomor 3 sekarang itu naik Grab ke kampus. Naik Grab. Saya rental Grab dari Bluebird. Nah setiap pagi diantar. Pulang dijemput. Itu pun karena sebelumnya dia pergi naik sepeda motor. Kadang naik Grab sepeda motor, kadang naik mobil. Saya lihatin aja di grup, baru saya panggil. Jadi mereka tidak pernah minta yang aneh-aneh ke saya. Tapi terjaga, pergi pagi pulang sore, nggak kemana-mana. Nggak ingat pacaran, nggak apa, saya juga bingung itu. Luar biasa belajarnya. Jadi 3 kedokteran, kampus yang sama. Dan syarat yang saya minta juara, memang mereka juara. Lah dibilang anak saya nggak jelas. Datang NM itu bilang anak saya begini,
Anak dia siapa? Anak saya siapa? Dia siapa? Ini sarjana di mana ente? Hah? Yang kedua anak dia berhenti sekolah. Saya bukan benci sama Loli, saya kasihan malah sama Loli. Tapi bayangin, berhenti di sana. Anak saya nggak ada yang gitu-gitu. Terus dia bilang, kirim dong anak lu berangkat ke England. Kami berangkat umroh aja sekali berangkat udah berapa ratus juta. Kita nggak pernah endorse. Kita pakai uang sendiri dan halal. Makanya saya semalam kaget kok dibilang saya katanya mau minjam duit sama John LBF. Rasanya nggak pernah saya minjam duit. Dan John LBF itu teman saya. Nggak pernah saya mau minjam uang dia. Bingung juga saya itu. Jadi ini orang selalu bawa nama orang lain, tapi saya nggak mau respon gitu. Kayaknya udah bingung dia gitu. Punya keluarga, datang, menjelaskan semuanya. Karena bagi istri saya, jauh lebih terhormat cara saya daripada cara orang yang suka dugem, joget-joget, peluk-peluk cewek, apalagi pakai pakaian-pakaian yang tidak sopan. Di-up ke media sosial. Kita masih punya malu. Anak, istri, mertua, kakak ipar, adik ipar, keluarga kita sendiri. Emang dunianya kita punya. Lu kalau mau senang aja sendirilah. Lu mau ngapain juga di kamar tuh, please lah. Tak usah bawa-bawa orang lain. Emang mau ngapain coba? Lu kalau kaya ngapain jualan? Kan jualan, katanya mau marketing. Ada yang orang yang pengacara kaya katanya, tapi jual minyak wangi. Ada yang orang kaya katanya, tapi tiap hari live. Ya kalau lu kaya itu tidur di rumah gitu loh. Nah jadi kalau saya begitu, jadi anak saya itu semuanya terdidik. Itu poin satu tadi. Poin yang keduanya anak saya di pesantren. Saya didik mereka dengan pesantren. Supaya mereka mengerti agama. Maka anak saya, dia tahu ayahnya begini, saya berteleponan dengan mereka. Nggak percaya dia. Bahwa ayahnya seperti, memang saya nggak aneh-aneh, ini ada ajudan saya, ada supir saya. Saya nggak pernah yang namanya ke klub-klub itu nggak. Memang saya tidak suka. Saya suka musik, iya, tapi yang live biasa. Bukan yang main loncat-loncat, bingung saya itu. Ada klip-klip, apa enaknya ini gitu. Bukan, dari dulu. Saya juga nggak merokok. Tapi saya bukan manusia bersih ya. Saya manusia, saya banyak dosa, saya pendosa. Tapi saya berikhtiar, berupaya lebih baik daripada mereka. Oke. Anak saya ada 8, 2 laki-laki, 6 perempuan. Pakai target. Yang ini dokter, yang ini farmasi, yang ini bidan, yang ini kesehatan. Yang ini misalnya adalah yang mau jadi akpol, yang mau jadi akmil, atau ini mau jadi apa? Mau jadi polisi apa? Mau jadi pengacara. Nah, tapi kayaknya untuk pengacara masih belum ada yang minat itu mereka. Tapi semuanya sudah saya rencanakan. Dan harus nurut dengan mau saya, bukan mau dia saja. Disinkronisasi. Anak boleh punya cita-cita, tapi orang tua yang harus mengukur. Pertama, melihat kemampuan anak. Yang kedua, melihat pergaulan di sekitar di mana dia pendidikan. Yang ketiga, kemampuan ekonomi. Mesti dikaji. Tidak boleh semua dipaksakan. Karena itu akan membuat kita nanti kecewa. Banyak orang yang pingin anaknya jadi dokter. Anak. Dan dia lulus. Begitu kuliah dia berhenti, Pak. Karena nggak kuat dia mengikutinya. Kalau saya sinkronisasikan. Mau dia, mau saya. Cari titik temu, jalan. Wah, saya sebenarnya dibilang galak ya. Tapi saya paling bercanda sama anak-anak saya. Saya ajak ketawa. Saya jam 12, Rizka, Anggi, Eca, udah dewasa. Masih kusuk-kusuk kaki saya, pijit-pijit saya. Pijit-pijit kaki saya. Pijit-pijit, kusuk-kusuk. Saya bilang rapat jam 1, rapat. Makan, tunggu ya, kalau ayah datang tunggu. Turun-turun semua, turun. Kan kalau saya datang tuh kan di lantai 1, turun semua itu. Makan sama, ngobrol, udah. Ya, saya nggak pernah bilang anak saya terbaik lah, anak saya kuliah apa, bekerja di London lah, ini itulah. Saya dibilang si pengacara hitam kumal itu, kau masih di kampung, saya udah di Australia. Umur kau berapa? Terus saya tanya, kau pernah nggak jadi pejabat publik? Saya ini tahun 99 di bawah umur 30 tahun sudah anggota DPRD. Terus saya sangat luar biasa, powerful saya. Semua orang tahu itu. Saya Bupati Bayangan. Carilah kalau ada korupsi saya. Itu saya Bu Eli nggak ada. Kita nggak pernah bekerja main-main proyek itu nggak ada. Apa yang ada kita terima. Saya ada usaha, ada kebun dan lain sebagainya. Tapi kan nggak perlu kita cerita lah.
Makanya saya digempur kiri kanan dan cabut kuasa macam-macam. Nggak ada apa-apa, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Saya tetap jalan. Fadel nggak ada bayar 1 rupiah pun. Jalan. Jalan. Tim jalan. Tim saya solid. Gaji karyawan jalan. Mudah-mudahan Allah membantu dan menambah rezeki saya. Ada 3 pria yang diduga ya. Diduga 3 pria. Ada anaknya artis OR. Ada berinisial A di UK. Ada juga Fadel.